Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allahu ta'ala bi jami'il kamalat al-ubudiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna pasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat, seiman dan seakidah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha besar Allah atas segala firman-Nya, maha terpuji Allah atas segala nikmat-Nya, dan maha bijaksana Allah atas segala aturan-aturannya. Salawat dan salam penuh berkah semoga dilimpahkan kepada penghulu umat, Rasul pilihan, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di dalam surga Firdaus dan surga Ma'wa bersama kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hadis Rasul di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad dita'lif oleh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, yang disebut Ibnu Hajar al-Asqalani, yang mana kitab yang fenomenal yang beliau karang yaitu Fathul Bari. Kemudian kitab ini disyarah oleh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Di dalam kitabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua perkara kata Rasul yang tidak dapat diungguli di dunia ini. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kemudian perkara kedua, menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama manusia. Pada subuh yang sangat mubarakah ini, kita melaksanakan kewajiban salat subuh secara berjamaah adalah bukti kita merupakan bagian daripada hamba Allah yang beriman kepada Allah. Karena banyak manusia yang mengaku beriman kepada Allah, tapi hakikatnya mereka itu tidak beriman. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di dalam ilmu gramatika bahasa Arab, min merupakan min tab'id. Diartikan sebagian. Sebagian manusia mengatakan kami beriman kepada Allah. Sebagian manusia mengatakan kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Di akhir ayat ini Allah menggunakan makna fi. Kalau Allah menggunakan makna fi diartikan tidak. Mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan wa hadhil aya wa nuzila fil munafikin. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang munafik. Orang munafik mengatakan kami beriman kepada Allah, kami percaya kepada Allah, tapi tidak melaksanakan kewajiban. Mengaku beriman, tapi tidak melaksanakan salat 5 waktu. Mengaku beriman tapi tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Iman seperti ini adalah imannya orang-orang munafik. Iman bukan sekedar iqrar bil lisan. Saya beriman kepada Allah. Akan tetapi apa yang kita ikrarkan, kita benarkan dalam hati. Wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Kemudian kita buktikan dalam amal perbuatan. Salah satu tujuan manusia diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa merupakan adatul istitsna, alat pengecualian, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi mereka mengaku beriman kepada Allah, apa yang diikrarkan dibenarkan dalam hati, kemudian dibuktikan dalam amal perbuatan. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita laksanakan. Inilah iman yang sebenar-benarnya iman, perbuatan yang tidak dapat diungguli di dunia ini. Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu kadang bertambah ketika kita taat melaksanakan kewajiban. Wa yanqus bil maksiyah, kemudian iman itu akan berkurang ketika kita melaksanakan berbagai macam kemaksiatan, pelanggaran dalam agama. Rasul
senantiasa berwasiat kepada sahabatnya, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat menjawab, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk memperbaharui iman kami ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa'akthiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, kata Allah, adalah husni bentengku. Paman dakhalahu, barang siapa yang memasuki bentengku, artinya siapa umatku yang senantiasa berzikir, mengingatku, kata Allah, umat Rasul yang berzikir kepada Allah, amin amin adabi, maka ia akan lepas dari siksaanku, kata Allah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita mampu melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Mangkana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Barang siapa di akhir hayatnya mampu melafadzkan kalimat la ilaha illallah, ikhlas karena Allah, maka dijamin masuk ke dalam surga. Itu yang pertama, perbuatan yang tidak dapat diungguli di dunia ini, yaitu beriman kepada Allah sebenar-benarnya iman. Kemudian yang kedua, wa naf'ulil muslimin, bagaimana kita sebagai manusia senantiasa bermanfaat untuk sesama muslim. Kemudian hadis ini ditafsirkan oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Yang pertama bil maqal, perkataan. Di akhir surat Wal As, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Untuk menjadi manusia yang tidak akan pernah merasakan yang namanya kerugian di dunia ini, maka kita sebagai manusia senantiasa mengingatkan saudara kita untuk taat dalam beribadah, taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ajak saudara kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Kita ajak saudara kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kita ajak saudara kita untuk salat berjamaah di Masjid Nurul Istiqomah. Manusia yang senantiasa mengingatkan saudaranya untuk taat dalam beribadah, melaksanakan kewajiban, adalah termasuk hamba yang paling dicintai oleh Allah dan tidak akan pernah merasakan yang namanya kerugian di dunia ini. Wal as, demi masa. Waw pada ayat ini merupakan waw sumpah. Innal insana, setelah waw sumpah, Allah menggunakan huruf taukid, penegas. Inna merupakan huruf taukid. Innal insana, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kecuali kata Allah yang tidak akan pernah merasakan yang namanya kerugian adalah mereka yang beriman kepada Allah. Bukti hamba saya beriman, manusia yang beriman kepada Allah, mereka senantiasa menjalankan kewajiban.
Bukti mereka beriman kepada Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Inilah salah satu tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. La'alla di dalam ilmu bahasa Arab merupakan huruf taraji, harapan hamba, harapan manusia dalam beribadah. Agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Sebagian ulama menafsirkan mereka yang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap azab Allah. Takut terhadap murka Allah, takut terhadap neraka Allah. Mereka yang takut terhadap neraka Allah, takut terhadap murka Allah, senantiasa beribadah melaksanakan kewajiban. Kemudian Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan di dalam kitab tafsir Jalalain, mereka yang bertakwa imtithalul awamir wa jatinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Inilah tujuan manusia diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salat, puasa, tujuannya bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Kita ajak saudara kita untuk melaksanakan kewajiban beribadah adalah termasuk hamba yang paling dicintai oleh Allah bil maqal. Kemudian tafsir yang kedua, biljah. Biljah itu adalah jabatan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Seorang presiden adalah pemimpin di negaranya. Gubernur adalah pemimpin, wali kota adalah pemimpin, bupati adalah pemimpin, camat adalah pemimpin, lurah adalah pemimpin. Suami adalah pemimpin untuk istrinya, istri adalah pemimpin buat anaknya, pemuda dan pemudi adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Maka jadilah pemimpin yang amanah. Jadilah pemimpin yang dapat dipercaya. Jadilah pemimpin yang adil. At-tawassut bainal amrain, berada di tengah di antara dua perbuatan, tidak berat ke kanan dan tidak berat ke kiri. Berbicara tentang hukum bukan cuma tajam ke bawah kemudian tumpul ke atas. Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau anna Fatimah binti Muhammad sarakat lakata'tu yadaha. Andaikan Fatimah anaknya Muhammad mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Ini adalah bukti kepemimpinan Rasul yang senantiasa amanah dan adil. Kemudian tafsir yang ketiga, bilmal, harta. Harta merupakan amanah. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Kita bantu fakir miskin. Kita bantu anak yatim. Orang yang pergi menuntut ilmu agama. Kemudian kita infakkan harta kita untuk membangun masjid ini. Itulah harta kita yang sebenarnya, yang disebut dengan sedekahun jariyah,
sedekah yang selalu dimanfaatkan orang dan pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah tiada. Tidak ada sejarah manusia yang banyak bersedekah akan jatuh miskin. Tidak ada sejarah di dunia ini. Karena mereka itu adalah orang-orang yang syukur nikmat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, la in syakartum. Di dalam ilmu gramatika bahasa Arab, in merupakan insyarat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan insyarat, maka dibutuhkan jawabu syartin. Syaratnya adalah syukur nikmat. Orang yang bersedekah, memberi buka puasa, menginfakkan hartanya untuk membangun masjid ini adalah mereka yang syukur nikmat. Maka apa yang menjadi jawaban Allah? La azidannakum, aku akan tambah nikmat itu, kata Allah. La azidannakum adalah jawabu syartin. Akan tetapi ketika ada huruf sumpah bertemu dengan syarat, maka la azidannakum itu menjadi jawabul qasam. Setelah wala ada huruf sumpah yang dibuang, sehingga la azidannakum tidak lagi kita katakan sebagai jawabu syartin, tapi jawabul qasam, jawab atas sumpah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang syukur atas segala nikmat yang telah aku berikan. Diberikan nikmat harta oleh Allah, ia syukur, ia infakkan harta itu karena ia sadar harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan untuk membangun agama Allah, kita bantu fakir miskin, kita infakkan harta kita untuk membangun masjid, kita memberi buka puasa, itulah harta kita yang sebenarnya. Tidak akan pernah putus meskipun kita telah tiada menghadap kepada Allah, kita akan tetap mendapatkan harta apa yang telah kita sedekahkan. Harta itu yang akan menjadi sedekatun jariyah, akan bermanfaat buat kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, apabila kalian kufur, kata Allah. Orang yang kufur nikmat diberikan nikmat harta oleh Allah, bakhil terhadap harta, ia tidak mau bersedekah, ia tidak mau membantu fakir miskin, anak yatim, dia tidak mau menginfakkan hartanya untuk membangun masjid ini, dia tidak mau memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Akan diberikan kepada hambanya yang kufur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian di dalam kitab Nasaihul Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, ahabbul ibadi ilallah, hamba yang paling dicintai oleh Allah. Lafaz ahabbu di dalam ilmu gramatika bahasa Arab merupakan isim tabdil. Banyak manusia yang dicintai oleh Allah, tetapi bagaimana kita bisa menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah? Untuk menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasul, maka jadilah manusia yang bermanfaat untuk sesama manusia. Wa ahabbul a'mal,
Kemudian amal yang paling dicintai oleh Allah, idkhalus sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an, yaitu menanamkan rasa ibah dalam hati seorang mukmin yang dapat menghilangkan rasa lapar, apalagi pada bulan Ramadan. Maka kesempatan bagi kita untuk memberi buka puasa, kesempatan bagi kita untuk bersedekah. Jangan sia-siakan Ramadan ini. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang yang beriman adalah mereka yang tahu nilai-nilai Ramadan. Ia manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bersedekah, ia memberi buka puasa. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman fi syahri Ramadan." Barang siapa yang memberi buka puasa pada bulan Ramadan, min kasbin halalin, dari usaha yang halal, salat alaihil malaikatu layalin Ramadan kullahu, maka malaikat mendoakan umat Rasul yang memberi buka puasa tiap malam pada bulan Ramadan. Wasafahahu Jibrilu Lailatul Qadar. Kemudian pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril menjabat tangan umat Rasul yang memberi buka puasa. Wa man safahahu, barang siapa yang dijabat tangannya oleh malaikat Jibril, ya rukku kalbuhu, maka hatinya akan tenang, tidak akan pernah susah. Wa takturu dumu'uhu, kemudian akan banyak air matanya karena rindu kepada Allah. Air matanya berjatuhan karena mendapatkan kebahagiaan, diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya bagi umat Rasul yang memberi buka puasa. Kemudian akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, didoakan oleh malaikat dan termasuk bagian daripada sedekah. Au yakshifu anhu korban. Kemudian Rasul melanjutkan menghilangkan kesusahan orang lain. Ketika ada saudara kita ditimpa musibah, kita hilangkan kesusahannya, kita bantu ia. Maka bagi mereka yang menghilangkan kesusahan sesama mukmin, maka termasuk hamba yang paling dicintai oleh Allah dan termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah. Au yakbi lahu dainan, atau membayarkan hutang seseorang. Membayarkan hutang seseorang juga termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna
jami'a awamirillahi ta'ala turja'u ila khoslataini. Karena sesungguhnya semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala mengacu kepada dua khoslataini, dua perkara. Yang pertama, ta'zim lillahi ta'ala, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang disebutkan tadi, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, wasyafaqati li khalqillah, yaitu kasih sayang kepada makhluknya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Mendirikan salat adalah bagian daripada ta'zim hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa atuz zakata merupakan kasih sayang kepada makhluk, kasih sayang kepada sesama manusia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, uskurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan bentuk ta'zim hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersyukur kepada kedua orang tua merupakan kasih sayang kita kepada makhluk. Itulah bentuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Hadirin wal hadirat seiman dan seakidah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba yang beriman sebenar-benarnya iman. Karena yang dipanggil oleh Allah pada bulan yang penuh berkah ini adalah mereka yang beriman. Kemudian yang kedua, kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah dengan memperbanyak ibadah, termasuk bersedekah, memberi buka puasa, karena pahalanya sangat banyak bagi umat Rasul yang memberi buka puasa. Mudah-mudahan berkah buat kita semua, dan kelak kita termasuk hambanya yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang mendapatkan maghfirah, ampunan atas segala dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang dibebaskan dari siksa api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.